Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kami dari CGP Angkatan 9, yaitu saya sendiri Gusmani Tinsesmita dan rekan saya yaitu Pak Dedi Herianto akan mempraktikkan coaching supervisi akademik, di mana nanti kami secara bergantian menjadi coach dan coachee sesuai dengan permasalahan yang kami alami. Pada praktik coaching pertama ini, saya berperan sebagai coachee dan Pak Dedi sebagai coach. Sedangkan praktik berikutnya, kami bertukar peran. Saya sebagai coach dan Pak Dedi Herianto sebagai coachee. Baik Pak Dedi, kita mulai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dedi. Waalaikumsalam Bu Ses, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Dedi, seperti yang Bapak lihat sendiri sekarang ini. Dari ekspresi wajahnya sepertinya Ibu Ses tampak kurang bersemangat ini. Tidak seperti biasanya ya. Apakah benar demikian Bu? Oh iya ini Pak, sebenarnya saya sedang ada masalah. Pak Dedi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya dalam kondisi terbaik Bu Ses, sehat walafiat. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terhindar dari masalah ya Bu Ses. Amin. Amin. Oh iya Pak Dedi. Apakah sekarang Pak Dedi sedang sibuk? Dan bisakah saya minta waktunya sebentar ini saya mau ngobrol dengan Pak Dedi? Kalau sekarang sih kebetulan saya sedang kosong dan insya Allah ada waktu untuk ngobrol Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu omongin hari ini? Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya Pak sebelumnya. Iya Pak, ini saya lagi suntuk dan galau sekarang ini Pak. Karena saat berkoordinasi dengan kepala sekolah, beliau menyampaikan bahwa ini anak-anak kelas 6 harus mencapai target, yaitu harus lulus 100% tahun ini, apapun alasannya. Nah, hal ini yang membuat saya kepikiran dan resah Pak. Oh, jadi Ibu mau ngomongin keresahan Ibu karena tuntutan sekolah, yaitu menargetkan pencapaian kelulusan murid 100% pada tahun ini. Begitu ya, Bu ya? Iya, benar sekali, Pak. Bu Ses, bisa Ibu menceritakan lebih detail permasalahan seperti apa? Sebenarnya begini, Pak. Saya ini di kelas 6 mempunyai ada satu orang murid yang jarang sekali masuk kelas. Tugas dan PR-nya tidak pernah dikerjakan, begitu juga dengan ulangan hariannya. Dan sekarang waktu pembelajaran sudah hampir selesai, karena tanggal 4 Desember nanti sudah mau ujian semester 1. Selain itu, kelas 6 ini sudah tidak berapa lama lagi akan mengikuti ujian akhir semester. Iya, Bu Ses. Bu Ses bisa diceritakan apa yang menjadi penyebab murid Bu Ses jarang hadir ke sekolah? Begini Pak, yang murid yang jarang hadir ke sekolah ini sudah pernah saya panggil, berbicara dari hati ke hati. Nah, alasannya tidak datang atau tidak masuk sekolah ini karena dia tinggal bersama neneknya. Kebetulan orang tua perempuannya sudah meninggal dunia, jadi dia selalu terlambat bangun dan akhirnya dia memilih untuk tidak datang ke sekolah. Jadi dari cerita Bu Ses, inti masalah Bu Ses, ada satu murid yang jarang masuk. Sehingga nilainya banyak yang kosong. Akan tetapi di sisi lain, Bu Ses harus memenuhi target sekolah tahun ini. Murid harus lulus 100%. Begitu ya Bu ya? Nah betul sekali Pak. Kemudian berangkat dari masalah tadi ini Bu, apa sih sebenarnya yang diinginkan Ibu? Dan Ibu ingin mengharapkan kondisi seperti apa yang seharusnya terjadi terkait masalah tadi?
Sebenarnya yang saya inginkan itu sederhana saja, Pak. Saya setuju dengan target sekolah meluluskan anak itu 100%. Tetapi harus ada dasar yang benar, tidak memberi nilai tanpa dasar, harus melalui cara yang benar loh, Pak. Ya, itu memang luar biasa. Setuju sekali dengan pendapat dan prinsip Ibu Ses. Artinya, kita sudah mendidik anak dengan cara yang benar, baik dari segi aturan, akademik, kemudian kondisi murid yang demikian, dan kita sudah sampai di ujung akhir semester ini ya Bu ya. Kira-kira harapan seperti apa yang Ibu Ses targetkan terhadap murid tadi Bu? Saya inginnya murid saya ini mempunyai nilai yang berkualitas, Pak. Ya, bisa dijelaskan Bu Ses, maksud nilai yang berkualitas ini yang seperti apa ya? Nah, jadi mereka itu mempunyai nilai karena mereka mengerjakan soal-soal atas dasar kemampuan mereka sendiri, bukan dibantu dan dikerjakan oleh orang lain. Nah, selain itu, mereka juga mengikuti serangkaian penilaian yang sudah saya rencanakan, Pak. Jadi saya tangkap murid Bu Ses harus punya nilai yang lengkap begitu. Karena mereka mengerjakan penilaian atas dasar pemahaman mereka sendiri. Begitu ya Bu ya? Iya, betul sekali, Pak. Iya mantap sekali ya Bu Ses. Nah kalau menurut Bu Ses sendiri nih, kira-kira apa saja sih yang bisa Bu Ses lakukan untuk mempertahankan prinsip Bu Ses tersebut sekaligus memenuhi target sekolah yaitu pencapaian kelulusan 100% tadi Bu? Nah, ini dia, Pak. Saya juga masih memikirkan cara tersebut, makanya saya mengajak Pak Dedi ini untuk berdiskusi pada kesempatan ini. Oke, masih dalam proses pemikiran begitu ya Bu ya? Iya. Nah, sekarang saya punya pertanyaan penting ini, Bu. Sejauh ini apa saja langkah-langkah yang sudah Bu Ses lakukan terkait masalah anak tersebut, Bu? Sebenarnya sudah ada beberapa upaya atau cara yang sudah saya tempuh, Pak. Seperti menghubungi walinya untuk meminta kerjasamanya agar anak ini mau berangkat ke sekolah. Kemudian saya juga sering menitipkan pesan kepada temannya yang dekat dari rumah anak ini untuk datang ke sekolah. Kemudian saya juga pernah menyampaikan keluhan saya kepada rekan sejawat dan kepada kepala sekolah juga. Namun hasilnya tetap sama, Pak. Anak ini tetap jarang masuk ke kelas. Jadi kalau saya tangkap, Bu Ses sudah berupaya optimal ya, Bu ya. Namun hasilnya nihil, begitu ya, Bu ya. Iya, betul sekali, Pak. Jangan putus asa dulu, Bu. Pasti ada jalan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, sekarang Bu Ses nih, pendekatan apa yang lebih efektif agar anak tersebut mau datang ke sekolah dan mengerjakan tugas serta kegiatan penilaian lainnya. Kira-kira apa ya, Pak? Mungkin saya harus datang ke rumahnya untuk meminta anak ini supaya rajin datang ke sekolah dan mau mengerjakan soal-soal penilaian yang saya berikan. Serta saya bimbing sampai anak tersebut sehingga memotivasinya datang ke sekolah. Wah, ide yang bagus itu Bu Ses. Perlu dicoba deh Bu. Benar, Pak. Kenapa saya tidak berpikir ke situ sebelumnya ya, Pak? Baik Bu, kapan Bu Ses akan memulai dan mencoba ide tersebut? Sesegera mungkin, Pak. Mungkin besok pagi setelah selesai tugas mengajar, saya akan langsung melakukan rencana ini, Pak. Mantap nih Bu Ses semangatnya. Sekarang mari kita melangkah ke planning yang Bu Ses ya. Kalau mempertimbangkan ada satu murid yang jarang masuk dan tidak mengerjakan tugas dan penilaian tadi Bu ya.
dan mengingat ada sejumlah tagihan penilaian. Dan kira-kira dengan jadwal pelaksanaannya, Bu. Saya akan memulainya dengan melaksanakan penilaian harian yang pertama dulu mungkin Pak. Dan kemudian saya datang ke rumahnya sehingga anak tersebut bisa langsung mengerjakan soal-soal yang saya berikan. Iya, kira-kira pihak yang bisa Bu Ses ajak kerjasama untuk menangani masalah ini siapa ya kira-kira? Iya nih Pak, saya akan bekerja sama dengan wali dari anak tersebut atau pihak lain yang tinggal bersama dengan anak tersebut. Kemudian memantaunya secara langsung dan menyemangatinya agar minat dan motivasi belajar anak ini tumbuh dan meningkat. Nah, harapan saya setelahnya saya melakukan komunikasi dan melakukan pendekatan secara personal dengan anak tersebut. Nah, dengan demikian, mana tahu anak tersebut bisa berubah dan lebih rajin lagi datang ke sekolah. Mantap, luar biasa ya Bu Ses. Ya. Matang sekali rencananya Bu. Ngomong-ngomong kita sudah ngobrol banyak nih Bu ya. Kira-kira menurut Bu Ses hal bermanfaat apa yang Bu Ses peroleh dari percakapan kita ya Bu? Sangat bermanfaat sekali Pak. Yang semulanya saya bingung harus bagaimana agar mampu memenuhi target sekolah, tetapi harus tetap bertindak profesional sebagai seorang guru terkait penilaian. Nah, sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk memenuhi target sekolah dengan memegang prinsip profesional saya sebagai pendidik dalam melakukan penilaian, yaitu dengan menuntun anak ini dalam belajar dan mendampingi mereka secara langsung dalam mengerjakan penilaian. Saya juga melakukan pendekatan personal, menjalin komunikasi yang baik dengan anak agar minat dan motivasinya meningkat, Pak. Pertanyaan terakhir saya nih Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah ngobrol banyak hari ini? Alhamdulillah Pak, yang semula saya bingung, sekarang merasa lebih lega dan semangat. Terima kasih banyak ya Pak Dedi atas waktunya. Iya Bu Ses, baiklah Bu Ses, jangan lupa mengabari bagaimana hasil aksinya nanti ya Bu. Baik Pak Dedi, sekali lagi terima kasih ya Pak atas waktu yang telah diluangkan untuk saya bercerita dan ngobrol. Saya izin off dulu ya Pak. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam Bu Ses. Nah, pada sesi yang kedua ini saya sebagai coach lagi Pak Dedi dan Pak Dedi sebagai coachnya. Assalamualaikum Bu Ses, apa kabar? Sehat Bu? Waalaikumsalam Pak Dedi. Iya, alhamdulillah saya baik dan sehat Pak. Pak Dedi apa kabar? Alhamdulillah Bu, sedikit baik nih Bu. Bu Ses, apakah Ibu ada waktu? Tentu saja Pak. Kebetulan saya sekarang punya banyak waktu luang Pak. Bagaimana ada yang bisa saya bantu Pak? Iya Bu, saya ingin bercerita karena ada sedikit permasalahan yang mau saya ceritakan ke Ibu. Apakah Ibu bersedia mendengarkan saya Bu? Oh, tentu saja Pak Dedi. Dan nanti setelah berbincang-bincang dengan saya ini, kira-kira apa yang Pak Dedi harapkan nanti? Ya, alhamdulillah. Ya, Bu, saya ingin nanti menemukan solusi dari permasalahan yang ada yang saat ini saya alami, Bu. Tentu saja dengan senang hati Pak Dedi, saya mau mendengarkan cerita dari Bapak. Dan semoga nanti Bapak bisa menemukan solusi dari masalah yang Bapak ceritakan nanti. Nah, kalau boleh tahu permasalahan yang Pak Dedi alami ini seperti apa ya Pak? Iya, Bu. Permasalahannya itu yang terjadi di kelas saya, Bu. Tentang murid-murid saya, Bu. Oh, jadi permasalahan Pak Dedi ini dengan muridnya ya? Kalau boleh tahu permasalahan dengan muridnya ini seperti apa ya Pak? Ya, begini, Bu.
di dalam kelas saya itu terdapat beberapa murid yang mengalami kesulitan untuk memahami materi pelajaran yang saya berikan. Oh, begitu ya, Pak. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan murid Bapak ini mengalami kesulitan dalam memahami materi yang Bapak berikan? Ya, kemungkinan ada beberapa faktor, Bu, yang menyebabkan murid saya mengalami kesulitan dalam memahami materi yang saya berikan. Oh, jadi ada beberapa faktor ya, Pak. Nah, kira-kira apa faktor yang paling memungkinkan hal ini terjadi, Pak? Iya, Bu, saya sudah bertanya kepada murid tersebut. Ada yang bilang karena mereka belum sarapan pagi di rumah, dan ada juga ya memang anak-anak tersebut memiliki kemampuan untuk memahami materi itu masih lambat atau masih rendah. Oh, jadi penyebabnya itu karena mereka belum sarapan pagi di rumah, dan ada juga yang memang, anak tersebut memang memiliki kemampuan, memahami materinya itu lambat, gitu ya, Pak? Sebenarnya seberapa besar harapan Pak Dedi terhadap murid ini untuk, memahami materi yang Bapak berikan? Iya, Bu. Harapan saya itu, Bu. Sebenarnya saya ingin anak-anak yang ada di dalam kelas, setelah saya menerangkan pembelajaran, anak-anak itu paham dengan dapat merespon pertanyaan saya dengan baik, dan tidak hanya ketika ditanya dia hanya melamun dan menggeleng kepala, Bu. Nah, luar biasa sekali ya keinginan Pak Dedi. Baik Pak, setelah tadi Pak Dedi mengetahui penyebab dari permasalahan yang Pak Dedi alami ini, kira-kira apa yang akan Pak Dedi lakukan untuk mengatasinya, Pak? Iya, Bu. Terpikir oleh saya, bagi anak yang tidak sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah, saya akan mengingatkan bahwa sarapan itu penting dan juga memberikan pengertian kepada orang tua murid agar memberikan sarapan sebelum anaknya berangkat ke sekolah. Dan bagi anak yang memang memiliki kemampuan memahami masih lambat, saya akan memberikan bimbingan yang lebih, Bu, dari teman-teman yang lain. Nah, itu rencana yang sangat bagus sekali Pak Dedi, yang mana nanti Bapak akan mengingatkan bahwa sarapan itu penting, dan juga memberikan pengertian kepada orang tuanya agar memberikan sarapan sebelum anaknya berangkat ke sekolah. Dan juga bagi, anak yang memiliki kemampuan yang lemah, Bapak akan memberikan bimbingan lebih. Nah, kira-kira, bimbingan seperti apa ini yang akan Pak Dedi berikan? Saya akan memberikan bimbingan belajar kepada anak tersebut, Bu. Seperti memberikan bentuk-bentuk soal latihan yang dapat meningkatkan pemahaman anak ketika dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas nantinya. Oh, baik, mantap sekali Pak Dedi. Nah, kalau begitu, kapan Bapak akan melakukan bimbingan tersebut, Pak? Saya akan melakukan setelah selesai pembelajaran, Bu. Tepatnya ketika pulang sekolah. Oh, bagus itu, Pak. Ya, supaya tidak mengganggu anak-anak lainnya. Iya, benar sekali, Pak. Nah, apa komitmen Bapak terhadap rencana yang akan Bapak lakukan tersebut? Tentunya, Bu, saya akan melakukan secara kontinu atau terus-menerus dan konsisten, Ibu, sampai benar-benar terjadi perubahan terhadap murid saya. Iya, Pak, benar sekali. Kira-kira siapa saja yang dapat membantu Bapak untuk, menjalankan komitmen ini, Pak? Ya, kalau saya lihat di sini tentunya bantuan dari kepala sekolah, orang tua murid, dan juga rekan sejawat. Oh, benar sekali, saling, berkolaborasi berarti ya, Pak?
Terus Bapak apa rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan ke depannya, Pak? Baik, saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua murid dan menjaga komitmen ini agar bisa diberikan kepada murid yang membutuhkan. Iya, jadi Bapak akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian rekan sejawatnya, dan kemudian yang paling penting lagi itu dengan orang tua muridnya ya, Pak. Nah, semoga rencana baik Pak Dedi ini akan berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil yang baik. Baik Pak Dedi, nah sekarang apa yang Bapak rasakan setelah kita berbincang-bincang atau ngobrol ini Pak? Ya, alhamdulillah, Bu Ses, saya merasa lega, Bu. Sudah bisa bercerita dengan Ibu. Sehingga menemukan solusi terhadap permasalahan yang saya alami. Nah, alhamdulillah ya Pak, saya juga senang bisa mendengarkan cerita Pak Dedi dengan baik. Semoga apa yang Pak Dedi rencanakan nanti dapat dicapai sesuai dengan tujuannya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ses. Izin off dulu ya Bu Ses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dedi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.